Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar mengecilkan gamis tanpa diukur, teman-teman. Emang bisa? Bisa banget jawabannya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengambil contoh daripada gamis yang sesuai, yang pas dengan ukurannya dia. Bisa kita bilang, kalau mengecilkan gamis yang besar banget ya kayak begini, kecuali kalau dikecilkan cuma 1 cm atau berapa sedikit gitu ya, nggak perlu sih kita ambil gamisnya gitu. Tapi kalau yang besar banget terus maunya kecil banget, ya udah bawakan ya, tolong bawakan mana ya gamis yang sesuai dengan yang paling enak. Nah ini customer kan ngasih saya contoh yang ini, yang kayak gini loh besarnya gitu. Jadi dia juga mau yang dipotong tengahnya karena di bawahnya ada motif di bawah gamis itu ada motif, jadi dia tidak mau kepotong di bawahnya, jadi akhirnya potong di tengah aja di bagian pinggang. Nah, yang pertama kita lakukan adalah seperti ini, teman-teman. Kita jiplak ya, kita jiplak. Ini dia kepanjangan ya, tapi kan tidak mau dipotong di bagian bawahnya, jadi tengahnya aja dipotong gitu. Nah, kita ngambilnya pas ya, yang kiri yang kanan jangan sampai ada yang besaran di kiri, besaran di kanan. Harus dia 2 cm kiri, 2 cm kanan, 3 cm kiri, 3 cm kanan, begitu. Nah, dia ini bahunya dia lebar banget ya, bahunya ini yang bajunya yang mau dikecilkan ini. Nah, kita tinggal ya kasih tanda-tanda seperti ini aja dari luar gitu. Nah, kita kasih tanda-tanda seperti ini ya, sesuai dengan ukuran yang baju sampel tadi, contoh tadi, ya udah. Yang kuncinya sebenarnya adalah di bagian ketiaknya saja. Jadi kalau kita melihat di bagian ketiaknya itu, kalau bagian sampingnya gampang lah ya, tapi di bagian ketiaknya ini aja kuncinya ya, kuncinya di bagian ketiak sini aja. Nah, kita kasih tanda di situ. Nah, udah kita kasih tanda. Oke. Nah, kemudian di bagian bahunya kita kasih tanda. Kita bentuk dia dengan garisan lengan, teman-teman. Nah, di sana ada 3 tanda ya, ada yang bagian tengah, bagian belakang, bagian paling depan. Nah, kita tinggal kasih tanda. Ini tanda untuk yang bagian belakang, teman-teman. Nanti bagian depannya tinggal kita kurangi dia 1 cm saja. Nah, jadi posisinya itu adalah lebih atas dari ketiak yang semula begitu. Karena nanti kalau dia sama dengan ketiaknya, otomatis lubangnya akan menjadi lebih besar. Nah, lihat posisinya teman-teman ya, di atas ketiak yang semula ini adalah pola bagian belakangnya. Nah, oke. Jadi tanpa kita ukur menggunakan meteran, teman-teman ya. Nah, kita akan gunting. Nah, seperti ini. Kita gunting bagian lengannya dulu. Nah, baru kita ambil di bagian ketiaknya, kita bentuk. Nah, seperti itu caranya. Itu bagian belakang, teman-teman. Nah, kita bagian depannya tinggal kita kurangi 1 cm di bagian tengahnya, bagian atas sama bawah ndak. Nah, seperti itu selanjutnya, teman-teman ya. Paham kan? Gampang banget. Nah, ini kita mau bentuk di bagian pinggangnya. Oke, tadi sudah kita kasih tanda. Tinggal kita gunting.
Ini sudah kita kasih tanda teman-teman ya, tidak sembarang kita gunting ini. Kita sesuaikan ya kiri dan kanannya. Nah, ini untuk bagian bawahnya tadi kita udah kasih tanda ini seperti ini. Tinggal kita akan potong bagian atasnya karena kita tidak mau bagian bawahnya di motifnya akan hilang di bagian bawahnya. Jadi kita gunting bagian atasnya saja. Kita sesuaikan yang kiri dengan yang kanannya, teman-teman ya. Nah, kita tandain tengahnya teman-teman ya. Kita tandain bagian tengahnya, jadi nanti bagian tengah yang bawah akan bertemu dengan bagian tengah yang atas di bagian pinggangnya. Oke, sekarang kita akan jahit untuk di bagian lengannya teman-teman. Kita gunting dulu bagian ujung ketiaknya, kita akan kita buka jahitannya sedikit saja teman-teman ya. Kemudian kita kasih tanda di bagian tengah. Nah, cekak namanya ini teman-teman ya, bagi pemula ini namanya cekak. Kita temukan dia di bagian bahunya dengan bagian tengah daripada lengan. Nah, kita kasih jarum pentol di bagian tengahnya, teman-teman ya. Di bagian tengahnya. Coba diperhatikan untuk di bagian kerungan lengannya, teman-teman ya. Jadi caranya kita kasih kerut di bagian lengannya. Bagian ketiaknya kita kasih agak kenceng. Jadi kita kerutkan di bagian lengannya supaya nanti hasil jahitannya tidak mengkerut di bagian ketiaknya, teman-teman. Jadi ini akan terbentuk sangat rapi sekali nanti ya. Kita longgarkan di bagian lengannya. Seperti itu kita longgarkan di bagian lengannya, baru kita jarum pentol secara perlahan-lahan dari tengah teman-teman ya, dari tengah. Nah, kita jahitnya 3 cm dulu dari ujung ketiak, karena nanti ini jahitan cowok ya teman-teman, jahitan cewek ya teman-teman ya. Kalau jahitan cewek beda dia cara jahitnya dengan jahitan cowok. Kalau jahitan cowok itu los sudah dari ujung ketiak, tapi kalau cewek kita sisakan 3 cm dari ujung ketiak, baru kita jahit, nanti disisakan di ujungnya itu 3 cm juga. Nah, jangan di skip teman-teman ya, di sini kuncinya loh kalau mau ketiaknya bagus. Acaranya seperti itu. Nah, oke. Nah, dilihat ya teman-teman ya. Ini yang lengannya yang sebelah ya. Jadi cara menjahit ketiak itu dari bagian
lengannya ya, di bagian atas ya teman-teman, bukan di bagian ketiaknya. Lengannya bagian atas itu nanti akan kita kerutkan di bagian lengannya. Kita kasih kerut, kita kasih apa istilahnya agak longgar ya. Kemudian yang di bawahnya agak kita kencengin sedikit supaya nanti dia akan berbentuk sangat lengkung dan sangat bagus teman-teman. Nah, ini kuncinya sebenarnya di bagian lengannya. Kalau mau hasil jahitan rasanya bagus, itu jahitannya di bagian lengannya. Kadang-kadang bagiannya kalau ada bagus, biar bagus, model bajunya enggak bagus juga kelihatannya ya. Rasanya juga tidak nyaman kalau dia itu enggak bagus ketiaknya. Nah, ini di bagian pinggangnya teman-teman ya. Ini kita temukan dia bagian tengahnya. Kita jahit ya di bagian tengahnya, kita temukan bagian tengahnya, kemudian kiri kanan. Nah, itu ada sisa biarkan saja dulu, nanti kita akan gunting. Karena kita mengambilkan dari tengah ya. Kita jarum pentul dia dari tengah, berarti dari kiri ke kanan, pasti akan ada sisa di bagian kiri dan bagian kanannya. Biarkan saja teman-teman, nanti kita akan ukur. Nah, seperti ini kelihatan sisanya teman-teman. Nah, sisanya itu ya akan kita gunting, nanti sisanya kita gunting seperti ini teman-teman ya. Nah, bagian kiri dan bagian kanan juga seperti itu, kita gunting sisanya. Jadi ini asli teman-teman ya, tanpa kita. Nah, kalau teman-teman mau bikinkan dia kantong dalam ini, kalau yang tidak mau dibuatkan kantong dalam tidak apa-apa, tidak usah saja dibuatkan. Ini adalah sisa daripada pinggangnya tadi, bagian bawahnya yang sudah kupotong. Tapi karena kainnya dia sedikit, nanti akan saya tambahkan dia dengan kain perca yang ada di rumah yang mirip warnanya dengan ini. Jadi kita jahit dulu untuk bagian yang mau kita jadikan kantong. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan, tidak usah aja dibuat kantong, tidak apa-apa. Tapi customer saya biasanya itu harus dibuatkan kantong, itu wajib. Jadi udah langsung tutorialnya aja ke sini gitu. Oke, nah kita gabungin. Nah, ini untuk kantongnya teman-teman ya. Kita kasih tanda dulu di bagian yang mau kita posisi kantongnya, yaitu di bawah pinggang. Kira-kira yang 4 cm lah dari pinggang. Dengan panjang kantongnya ya, diukur saja sepenggal tangan kalau emang tidak mau diukur. Kalau mau diukur 15 cm saja. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Nah, jadi kita garis yang mau kita buatkan kantong ya, terbalik ya posisinya seperti ini, caranya diperhatikan teman-teman. Nah, di situ posisinya. Nah, itu tinggal kita sesuai kantong, udah besar tangannya gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini disimak baik-baik cara pembuatan kantongnya teman-teman ya, supaya nanti gampang cara bikin kantong dalamnya gitu. Nah, seperti ini, kira-kira 1,5 cm lah dari pinggirnya. Kemudian kita jarum pentul di sini. Kelihatan teman-teman ya. Tapi itu udah tadi posisi jahitnya itu di bagian yang ada udah kita garis tadi. Nah, kita cekak di bagian ujung, jangan sampai kena
kena apa namanya benang teman-teman ya, jangan kena benang. Baru kita balik. Nah setelah kita balik ya, kita balik nanti posnya jadinya akan seperti itu. Kita akan jahit di bagian ini, tindas dalam namanya teman-teman ya, jadi dia tidak akan kelihatan di bagian luarnya. Kecil saja, tindas dalamnya kecil saja teman-teman. Nah kalau yang mau dibuatkan kantong bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah jadi akan seperti itu jadinya teman-teman. Tinggal sekarang kita akan tempelkan untuk bagian dalam kantong dalamnya seperti itu. Gampang kan teman-teman ya? Bagi pemula insya Allah dilihat, kemudian diperhatikan caranya, langkah-langkahnya. Jangan di skip-skip ya, supaya teman-teman itu paham dengan pelajaran saya insya Allah ya. Gampang kok cara bikinnya, yang penting kita ada niat untuk belajar, ada kemauan dan kegigihan. Nah kita jahit di bagian atasnya sedikit untuk kita tempelkan. Nah baru kita jahit tempelkan yang di bagian bawahnya juga. Biarkan dia berlubang itu di bagian tengahnya. Mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan tutorial dari saya. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman suka dengan channel saya, bisa berteman dengan langsung dengan saya ya, dengan cara di subscribe, kemudian like, komen nanti teman-teman ya, apa maunya dibuatkan apa begitu ya. Nanti kita akan silakan taruh komentar teman-teman di kolom komentar. Nah ini saya mau kantongnya agak lebih besar teman-teman ya, tapi cuma ini aja kain perca yang ada di rumahku. Aku pakai yang ini aja gitu, karena sama jenis kainnya, cuma warnanya aja yang beda. Apa-apa teman-teman ya, atau juga di dalam dia tempatnya. Saya mau tambahin dia biar lebih besar kantongnya, supaya pelanggan saya suka gitu. Nah, oke. Gampang kok teman-teman cara bikin kantong. Yang penting teman-teman ada niat untuk belajar. Insya Allah ini sudah kuobras dulu kantongnya teman-teman ya. Jadi kita obras dulu bagian kantongnya. Jangan lupa ngobras teman-teman. Kalau mau hasil jahitannya bagus, diobras nanti supaya benangnya tidak keluar-keluar gitu. Itu nilai plus kita ya sebagai tukang jahit. Jadi jangan malas-malas untuk merapikan, mengobras. Nah, sudah jadi kantongnya teman-teman. Oke, cantik kan? Nah, tuh udah kelihatan. Nah, itu dia kantongnya. Nah sekarang kita akan jahit di bagian, kita akan gabungkan dia bagian kantong, bagian ini kita obras dulu teman-teman ya. Nah sudah diobras. Sekarang kita jahit untuk di bagian kantongnya, tinggal kita gabungkan saja teman-teman ya. Oke.
Nah, ini di bagian kantongnya tadi teman-teman, kita jahit lebih kuat. Nah, ini bagian kantongnya tadi kita gesek-gesek dia supaya nanti lubangnya itu, nah seperti itu. Nah, itu di bagian kantong bagian atasnya. Nah, ini udah kuobras ya teman-teman ya untuk bagian pinggangnya. Nah, seperti ini. Melanjut ke bagian ketiaknya, tidak langsung ke lengan teman-teman ya, karena di sana tuh lihat ada lubang di bagian ketiaknya itu, kita kasih lubang seperti itu. Nah, sekarang kita akan jahit di bagian atasnya untuk lengannya ya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, ini untuk cewek ya, supaya dia rasanya enak dipakai, nyaman gitu. Kita obras dulu. Oke, sudah kuobras ini. Nah, sudah diobras ini. Masukkan lengannya ke sana, ke dalam. Nah, kita jahit melingkar, jadinya berbentuk, dia akan berbentuk melingkar teman-teman ya. Jahitannya itu akan melingkar, jadi tidak seperti baju cowok. Kalau baju cowok itu dia akan apa istilahnya itu, merekah begitu ya. Jahitannya dari awal ujung lengan sampai akhirnya itu sudah ada lubang-lubangnya. Nah, seperti itu jadinya teman-teman. Ini yang bikin baju, perbedaan baju wanita dengan baju laki-laki itu ya teman-teman. Dan ini yang bikin nyaman juga. Apalagi kalau kita bikin gamis, baju dinas untuk cewek. Ini sudah cara jahit lengannya supaya dia rasanya nyaman dipakai. Oke, sekarang kita jahit untuk bagian pinggang. Nah, sudah kita buatkan tadi untuk bikin tempat pinggangnya ya. Oke. Nah, sudah jadi nih, tinggal kita taruhkan sabuknya aja teman-teman. Oke, sekian video dari saya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.